semangat kita kembali bersama-sama dalam ibadah kita. Meskipun kita merayakan dengan ibadah online, tapi Tante percaya kita semua diberkati Tuhan, kita semua rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, yuk kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa agar Tuhan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya ya. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah kumpulkan kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja. Kami percaya Tuhan Kau yang akan menolong kami semua di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan kegirangan di tengah-tengah ibadah kami yang masih Tuhan Yesus belum sempurna Tuhan. Kita berjauhan, tapi kami percaya Tuhan Kau yang akan menjangkau setiap hati kami. Tuhan Kau yang menyatukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini Tuhan. Urapan kuasa-Mu ada bersama hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan percaya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Ya, hari ini kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2000 dan di bulan Desember biasanya kita merayakan apa ya? Biasanya merayakan Natal. Tapi saat ini di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama. Tapi Tante percaya Tuhan Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita, terlebih lahir di dalam hati kita, lahir di dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu yang saat ini merayakan Natal di rumah masing-masing. Yuk, kita mau bersukacita, kita mau bergembira karena Tuhan yang sudah lahir bagi kita, Tuhan yang sudah menebus dosa kita, dan selayaknya kita akan memberikan yang terbaik, sukacita yang dari Tuhan. Yes.
kami Bapa, hidup kami Tuhan sebagai palungan untuk kelahiran Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Mari Kau pakai setiap kami anak-anak Tuhan yang masih kecil ini Bapa, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Kau menerima Tuhan setiap pujian kami, sukacita kami Bapa, karena kami rindu Tuhan untuk terus bersukacita bersama Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau pakai guru-guru kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Ajak kami mengerti Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita yang ada. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Hari Natal. Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus bagi kehidupan kita semua. Itu akan diperingati tanggal berapa anak-anak? 25 Desember. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Lewat cerita firman Tuhan ini kita akan sama-sama belajar mengingat kembali kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Cerita ini terambil di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai pasal kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Nah, anak-anak, semua duduk dengan tenang mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyaksikan. Sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang malaikat bernama Gabriel mengunjungi seorang wanita muda Yahudi bernama Maria. Apa gerangan sehingga malaikat Tuhan datang mengunjungiku, membawa kabar sukacita ini? Saya masih perawan, tapi saya percaya pada Tuhan. Saya hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Maria dan calon suaminya Yosef tinggal di kota bernama Nazaret. Mereka melakukan perjalanan ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri pada sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Jarak yang ditempuh mereka dari Nazaret ke kota Bethlehem sekitar 65 mil, dan mereka melakukan perjalanan itu beberapa hari lamanya. Yosef dan Maria tiba di kota Bethlehem. Maria, tunggulah saya di sini sampai saya kembali. Buatlah dirimu nyaman, saya akan mencari tempat untuk kita menginap. Yosef mencari sebuah tempat untuk mereka menginap, tapi semuanya telah penuh. Sudahkah kamu menemukan tempat? Saya tidak menemukan tempat yang layak. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kandang kosong, tempat para kawanan peternak tinggal. Tempat ini adalah satu-satunya tempat untuk kita menginap malam ini. Tunggu, saya akan pergi dan membawakan setumpuk jerami segar, agar kau bisa tidur nyenyak malam ini. Malam itu Yesus lahir. Tanpa ranjang bayi, mereka pun membaringkan bayi Yesus ke dalam palungan. Tumpukan jerami mungkin terlihat segar, dan itu bisa menjadikan tempat tidur bayi nyaman. Di malam yang sama, beberapa penggembala sedang mengembalakan kawanan ternak domba mereka di padang rumput yang luas dekat kota Bethlehem. Seorang malaikat pun datang menghampiri mereka. Saya membawa kabar gembira bahwa Sang Mesias telah lahir. Apa? Sang Mesias? Bisakah kami melihatnya? Di mana kami bisa menemukannya? Kamu akan menemukannya terbaring di dalam sebuah palungan. Mari kita pergi dan mengunjungi Sang Juru Selamat kita. Para penggembala ternak tersebut akhirnya pun bergegas menuju kota Bethlehem dan menemukan Yesus di dalam palungan.
tepat seperti apa yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Oh Ibu Suci, kami datang kemari untuk melihat Sang Juru Selamat. Bagaimana Anda bisa tahu tentang kelahiran putra saya? Malaikat menampakkan diri saat kami di padang rumput dan menyampaikan pesan tentang kelahiran Tuhan. Ya, saya terberkati untuk menjadi ibu Tuhan. Setelah mereka melihat sendiri Yesus, mereka pun menyebar kabar sukacita itu kepada banyak orang, dan semua yang orang mendengarkan sangat-sangat takjub. Beberapa kala kemudian, 3 orang bijak atau 3 orang majus dari negeri timur seberang melihat bintang di angkasa. Tidakkah kau lihat di sana sebuah bintang yang sangat terang? Terlihat sangat berbeda. Kiranya bintang itu ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Lihatlah, bintang itu bergerak. Mari kita ikuti. 3 orang majus dari negeri timur itu pun mengikuti bintang. Kalau mengikuti bintang itu, mereka harus melintasi sebuah daerah bernama Yudea. Seorang bernama Herodes adalah raja daerah tersebut. Raja Herodes pun memanggil 3 orang bijak tersebut untuk menemuinya. Saya telah mengetahui kabar bahwa raja baru telah lahir. Saya berharap bisa menemuinya. Jika kalian telah kembali, katakan kepadaku di manakah dia berada. Sesuai titahmu Baginda, kami akan melaporkan sekembalinya kami. Kembali, ketiga orang bijak tersebut mengikuti bintang. Bintang itu pun akhirnya berhenti tepat di atas kandang ternak dan kemudian menghilang. Mereka pun memasuki kandang tersebut. Ini dia raja kita yang baru. Mereka pun segera membungkuk di hadapan bayi Yesus. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur untuk persembahan. Malam itu ketika semuanya sudah terlelap, orang bijak mendapatkan sebuah mimpi. Jangan kembali ke Raja Herodes. Hindari dia. Keesokan harinya, ketika orang bijak itu mengambil jalan berbeda untuk menuju pulang, Raja Herodes berbohong kepada 3 orang bijak itu bahwa dia ingin memuja Yesus. Raja baru itu, saya takut kepadanya. Dia bisa saja menjadi Raja Yudea dan menggantikanku. Aku akan menemukannya dan mengakhiri hidupnya. Dia tidak mengerti bahwa Yesus akan tumbuh besar menjadi Raja para Raja, Raja Kerajaan Surga, bukannya Raja Yudea. Sementara itu, Raja Herodes tetap menunggu kedatangan 3 orang majus. Beraninya mereka tidak kembali dan melaporkan di mana Yesus berada. Tidak masalah. Saya akan mengirimkan pasukan saya ke Bethlehem. Saya akan perintahkan pasukan untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Saya yakin di antara mereka, Yesus adalah salah satunya. Di Bethlehem, Yosef mendapat sebuah mimpi. Yosef, pergilah ke Mesir. Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Maka pergilah ke Mesir di mana kau akan aman. Keesokan paginya, Maria, bersiaplah. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Mengapa suamiku? Bukankah kita seharusnya pulang ke rumah? Tidak. Jangan membahas masalah ini sekarang. Saya akan menjelaskan dalam perjalanan. Yosef mengajak Maria dan Yesus untuk tinggal di Mesir, tempat di mana mereka aman dari Herodes. Dan mereka pun tinggal di sana sampai Raja Herodes meninggal dunia. Dan kemudian mereka pun kembali ke Nazaret. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi. Bagaimana Allah mengasihi dunia, mengasihi kehidupan kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini lewat seorang perawan yang bernama Maria. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kalau kita ada sampai pagi hari ini, itu semua karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Biar kiranya cerita firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan lahir ke dalam dunia untuk kehidupan kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi menceritakan bahwa orang Majus melihat sebuah tanda
yang menjadi kelahiran Tuhan Yesus. Ayo, apa itu? Ayo, ada yang bisa tebak? Tanda apakah itu? Ya, sebuah bintang yang besar. Nah, bintang inilah yang dilihat oleh orang-orang Majus, sehingga ketiga orang Majus ini datang menjumpai bayi Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, oleh sebab itu menjadi tugas anak-anak kelas kecil membuat sebuah bintang, ya. Kalau tidak bisa membuat bintang dari styrofoam, boleh dari kertas karton atau boleh dari kertas kardus, boleh. Atau mungkin tidak ada karton, tidak ada styrofoam, bisa menggambar sebuah bintang. Nah, itu tugas untuk kelas kecil, ya. Lalu untuk kelas besar, menghafalkan ayat yang selalu kita hafal dan itu yang menjadi berkat bagi kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan untuk pertemuan kita, ibadah kita di pagi hari. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Lewat cerita kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kembali tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Engkau begitu mengasihi kehidupan kami dan memberikan anak-Mu untuk menjadi penyelamat di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap setia mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah beribadah di pagi hari ini dan guru-guru yang sudah melayani, Tuhan pun memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.